Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat brownies pastry. Cara membuatnya gampang banget, rasanya dijamin enak, cocok untuk dijadikan cemilan keluarga di rumah, dan juga ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah, ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito Elektronik dan Stain Cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya Stain Cookware dan juga Mito Elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan browniesnya ini aku siapkan 4 butir telur, kemudian 100 gram margarin dan 100 gram coklat batang, 100 gram tepung terigu dan 2 sendok makan coklat bubuk, 100 gram gula pasir dan 1 sendok teh SP, boleh diganti dengan TBM ataupun ovalet. Langkah pertama, langsung aja kita lelehkan dulu margarin dan coklat batangnya dengan cara double boiler seperti ini sampai benar-benar leleh. Setelah margarin dan coklat batangnya benar-benar leleh, kemudian angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, pecahkan 4 butir telur ke dalam wadah yang udah disiapkan. Kemudian tambahkan gula pasir. Lalu kedua bahan ini kita mixer dulu sampai gula pasirnya benar-benar larut. Setelah gula pasirnya benar-benar larut, baru kita tambahkan SP. Boleh diganti dengan TBM ataupun ovalet. Cuma kalau untuk membuat kue bolu, aku sarankan pakai SP karena hasilnya lebih bagus. Oke, kalau udah ditambahkan SP, ini kita mixer lagi dengan kecepatan paling tinggi dan dimixer sampai adonannya mengental, berwarna putih dan juga kental berjejak. Dan ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito Elektronik, dilengkapi dengan 2 kaki mixer yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Ada 5 level kecepatan, dilengkapi dengan turbo dan dengan body stainless steelnya yang super mewah. Daya listriknya cuma 350 watt aja. Setelah adonannya mengembang berwarna putih dan juga kental berjejak seperti ini, langsung aja kita matikan dulu mixernya. Kemudian tambahkan coklat bubuk dan tepung terigu yang udah disiapin tadi. Dan jangan lupa disaring dulu supaya tidak menggumpal dan bergerindil, juga lebih mudah diratakan. Kalau udah, ini kita aduk-aduk dulu kayak gini supaya gak ngebul pada saat di mixer. Kalau kira-kira udah gak ngebul, baru kita nyalakan lagi mixernya dengan level kecepatan paling rendah. Untuk ke mixernya juga gak perlu lama-lama, cukup sampai terigunya tercampur aja. Kalau lama-lama nanti adonannya bisa kempes lagi. Kemudian tuangkan margarin dan coklat batang, dan pastikan margarin dan coklat batangnya sudah dalam keadaan dingin atau minimal hangat-hangat kuku. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata. Mengaduknya juga pelan-pelan, diaduk sambil diputar seperti ini. Jangan diudek-udek ataupun dikocek-kocek karena adonan yang udah mengembang, kalau ditambahkan margarin lawan kempes lagi. Oke, kalau adonannya udah tercampur rata, ini aku udah siapkan loyang ukuran 20 x 20
kali 4 cm yang udah dioles dengan margarin dan dialasi dengan baking paper atau kertas roti. Langsung aja adonannya kita tuangkan semua ke dalam loyang, kemudian diratakan dan dihentak-hentakan supaya tidak ada gelembung yang terperangkap. Langkah berikutnya langsung aja kita kukus dalam kukusan yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Dikukus sekitar 20 menit atau sampai matang. Untuk mengukusnya ini aku gunakan wok platinum dari Steng Cookware dengan coating platinum dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket juga anti baret. Selain itu di bagian handle atau gagangnya ada indikator silikon yang dapat berubah warna yang menandakan bahwa wok platinumnya udah panas atau belum. Diameter 32 cm, wok platinum ini bisa menampung makanan yang dikukus dalam jumlah yang banyak. Oke, setelah dikukus sekitar 20 menit, langsung aja kita buka kukusannya. Lalu kita cek dengan ditusuk pakai tusuk sate. Kalau bagian dalamnya sudah kering ataupun tidak basah, berarti browniesnya udah mateng. Langsung aja kita angkat. Dan selagi browniesnya masih panas, kita keluarkan dari loyangnya, juga dilepaskan baking papernya. Langkah berikutnya ini aku udah siapkan kulit pastry yang udah jadi. Boleh pakai merek apa aja, atau juga boleh pakai kulit pastry bikinan sendiri. Cuma kalau nggak bisa bikinnya mending beli jadi aja, karena kalau bikin sendiri terus belum tahu caranya itu rawan gagal mengembang. Nah ini satu paknya isinya 80 cm, jadi ini dipotong sesuai dengan lebarnya brownies. Dan untuk brownies yang udah dikukus tadi, ini kita bagi jadi 2 bagian kayak gini. Setelah itu langsung aja kita letakkan di atas kulit pastry yang udah dipotong. Dan bagian kiri kanannya ini kita iris-iris dengan ketebalan sekitar 1,5 cm. Kalau udah diiris-iris, langsung aja kita lipat ke arah dalam bagian kiri kanannya dengan cara di zigzag ataupun dikepang. Tapi bagian ujungnya usahakan kita rapihkan dulu supaya hasilnya bisa benar-benar rapih kayak gini. Nah kalau udah langsung aja kita letakkan di atas loyang yang udah dioles dengan margarin tipis-tipis. Kemudian kita oles dengan menggunakan egg gloss sebagai pengganti kuning telur. Dan aku sarankan pakai egg gloss karena kalau pakai kuning telur lebih cepat gosong. Sedangkan untuk memanggang kulit pastry ini butuh waktu yang lama. Jadi kalau pakai kuning telur nanti yang ada kuning telurnya gosong duluan. Terus kita tambahin topping di atasnya. Ini aku pakai keju parut, tapi boleh diganti pakai almond slice ataupun choco chips. Pokoknya toppingnya ini bebas. Kalau nggak pakai topping juga nggak apa-apa. Kalau udah dikasih topping, langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Dipanggang dengan menggunakan suhu 200 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 20 menit. Dan untuk memanggangnya ini aku gunakan oven Fantasi 2. Perbedaannya dengan oven Fantasi sebelumnya, oven Fantasi 2 ini sudah dilengkapi dengan fitur fermentation function. Untuk kapasitas oven 33 liter sejenis, belum ada fitur ini sebelumnya.
Selain itu dilengkapi dengan fitur double temperature control. Jadi untuk pengaturan suhu api atas dan suhu api bawahnya ini bisa di-set berbeda. Dengan begitu suhu oven bisa lebih terkontrol. Dan yang aku suka, untuk kapasitas oven 33 liter ini daya listriknya rendah banget, cuma 900 watt aja untuk api atas dan bawah. Artinya kalau kita cuma pakai satu api atas atau bawah aja, daya listriknya cuma 450 watt aja. Oke, kalau kulit pastrinya udah mengembang, kita turunkan suhunya jadi 150 derajat Celcius dan dipanggang sekitar 15 menit. Nah terus kalau timernya udah habis, lampunya akan mati dengan sendirinya, juga bell ringnya akan berbunyi. Jadi langsung aja kita angkat dan dinginkan. Setelah browniesnya udah benar-benar dingin, langsung aja kita kemas. Untuk mengemasnya ini aku pakai box brownies ukuran 22 x 10 cm. Dan untuk harga jualnya, satu box brownies pastry ini bisa dijual antara harga Rp75.000 sampai dengan Rp100.000. Silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat, terutama harga kulit pastrinya. Sedangkan untuk masa ketahanannya, brownies pastry ini bisa tahan sampai dengan 5 hari, disimpan tetap di boxnya rapat kedap udara. Jangan digeletakin kena angin-angin, biasanya kulit pastrinya akan lebih cepat melempem dan browniesnya mengeras. Nah ini dia hasilnya brownies pastry yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 2 box brownies pastry dengan rasa yang super nyoklat dan juga kulit pastry yang renyah. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.